Dan inilah yang terjadi ya. Kerusakannya seperti ini. Dia meleleh ya karena panas. Shaft ini kalau dipakai terus-menerus dia panas sehingga ini meleleh. Nah, pada saat ini meleleh, dia lengket di sini dan stuck. Tidak mau berputar, bahkan ketika kita mau melepas ini sulit sekali ya. Butuh torsi yang sangat kencang. Oleh sebab itu kita perlu pakai screwdriver untuk memudahkannya. Oke. Jadi pertama ya, gear ini harus ditahan. Untuk menahan gear ini agar tidak berputar ketika kita putar bagian shaftnya ini, bagian rotornya. Ini saya menggunakan obeng yang panjang ya. Saya silangkan seperti ini sehingga dia tertahan ya. Tertahan seperti ini. Ya, tertahan mengenai casing ini. Ya, kalau sudah kita balik seperti ini. Dan ini untuk melepas ini harus ke searah putaran jam ya. Jadi cukup seperti ini ya. Seperti ini, lalu kita kendorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Di sini saya ada blender dari juicer ya, pembuat jus yang umur pakainya sudah lumayan lama ya. Jadi blender ini bekas dan sering ada kendala bagian gearnya ini ya, bagian gearnya ini gumpal. Jadi sudah pernah diganti dan juga pernah juga sempat stuck ya, tidak mau berputar karena bagian yang kena shaftnya itu ya, di bagian dalam sini, bagian dalamnya sini meleleh ya. Sehingga ya memang berkali-kali mengganti gearnya. Dan kali ini kita akan bahas trik untuk mengganti gear blender ini dengan cara yang mudah tanpa harus merusak bagian-bagian shaftnya dan juga gearnya itu sendiri atau bagian-bagian yang casingnya, alat-alat yang mendekati gear ini. Blender bekas ya sering ditemui bagian gearnya ini memang yang tersambung dengan shaft ini ya, dengan shaft rotornya. Di dalamnya itu ada rotor. Ini mengalami stuck atau tidak mau berputar gitu ya. Stuck meleleh karena meleleh panas, sehingga pada saat kita mau merepair ya, pada saat kita mau merepair, mau mengganti itu bukanya sulit banget ya, bukanya susah banget ya untuk dilepas itu. Nah, di kesempatan video ini kita akan bahas cara melepas gear blender ini dengan cara yang benar tanpa harus merusak bagian-bagian yang lain gitu ya, terutama shaftnya dan ulirnya. Karena kalau kita asal membukanya ya, kemungkinan ada bagian-bagian yang rusak. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dan penting sekali di sini adalah yang pertama, jangan mencongkel ini ya, jangan mencongkel seperti ini. Ya, ini tidak boleh ya, ini jangan dicongkel seperti ini. Karena metode pengencangan gear ini itu menggunakan gear ya, jadi tidak bisa asal dicongkel, harus dilepas dan casingnya dilepas, kemudian bagian rotornya diputar. Nanti caranya seperti apa akan kita bahas lebih detail. Kemudian saat membuka casing ini ya, hati-hati karena di dalam itu ada coil ya, atau gulungan motor ya, jangan sampai terkena obeng ya, ujung obeng yang menyebabkan koilnya terkelupas sehingga bisa bocor arusnya, bisa juga nyetrum. Nah, ini hal-hal yang paling dasar untuk diperhatikan dalam melakukan reparasi penggantian gear blender.
Oke, kita lanjutkan saja. Yang pertama, untuk melakukan penggantian gear ini ya, yang perlu disiapkan adalah toolnya ya. Siapkan obeng ya. Ada obeng minus dan ada obeng plus ya. Di sini saya menggunakan obeng, ada touchpen juga untuk nanti ketika kira-kira ada apa namanya untuk mengecek koilnya ya, tersambung apa enggaknya harusnya. Nah ini yang paling penting ya, karena untuk casingnya ini obeng plus, kemudian untuk nanti membuka rotornya, memutar rotornya itu pakai minus. Nah di sini saya menggunakan driver ya, screwdriver. Kenapa? Karena seringkali untuk memutar gear ini itu ya di bagian rotornya itu ketika mengalami stuck ini membutuhkan torsi yang sangat kencang sekali ya. Jadi kalau hanya putaran obeng minus biasa itu cukup riskan ya. Ketika tiba-tiba meleset itu bisa mengenai bagian koil. Jadi sebaiknya pakai screwdriver, torsinya lebih besar itu dan lebih mudah tentunya ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Berikutnya yaitu pertama buka casing belakangnya. Buka casing belakang dari sini. Sini ada 3 baut. Ini langsung saja kita kendorkan ya. Nah, seperti ini ya bagian dalamnya. Nah ini coil ini kan terbuka ya. Kalau kita asal menggunakan obeng begini ya ada kemungkinan terpeleset dan mengenai bagian coil ini, bisa terkelupas dan itu bahaya sekali, nanti bisa nyetrum ya ketika kita gunakan atau bahkan motornya bisa terbakar. Jadi ini adalah minus ya untuk memutar rotornya. Begini. Tapi kali ini saya menggunakan screwdriver. Ya, screwdriver minus ini. Oke. Jadi pertama ya, gear ini harus ditahan. Untuk menahan gear ini agar tidak berputar ketika kita putar bagian shaftnya ini, bagian rotornya. Ini saya menggunakan obeng yang panjang ya. Saya silangkan seperti ini sehingga dia tertahan ya. Tertahan seperti ini. Ya, tertahan mengenai casing ini. Ya, kalau sudah kita balik seperti ini. Dan ini untuk melepas ini harus ke searah putaran jam ya. Jadi cukup seperti ini. Ya. Seperti ini, lalu kita kendorkan. Nah, sudah selesai. Nah, bisa terlepas ya. Dengan mudah sekali terlepas tanpa harus ada kerusakan bagian-bagian lain ya, seperti bagian shaftnya ini. Ini ada ulirnya ya. Nah, ini ada ulir. Dan inilah yang terjadi ya. Kerusakannya seperti ini. Dia meleleh ya karena panas. Shaft ini kalau dipakai terus-menerus dia panas sehingga ini meleleh. Nah, pada saat ini meleleh, dia lengket di sini dan stuck. Tidak mau berputar, bahkan ketika kita mau melepas ini sulit sekali. Butuh torsi yang sangat kencang. Oleh sebab itu kita perlu pakai screwdriver untuk memudahkannya. Ya, seperti itu tadi ya, sahabat YouTube semuanya, cara melepas gear blender yang sudah lengket atau bahkan yang baru tanpa harus merusak bagian-bagian komponen yang lain seperti komponen shaftnya atau casingnya atau bahkan merusak ini gearnya ketika mengganti gear yang baru. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan toolnya ya, selain dari obeng yang kita pakai plus minus, kita juga menggunakan screwdriver untuk mendapatkan torsi yang
lebih besar ketika ini gear ini lengket gitu ya, sulit sekali untuk diputar karena stuck, jadi perlu torsi dari screwdriver ini ya untuk minus driver bagian rotornya. Dan hal yang tidak kalah penting yaitu memperhatikan koilnya. Jadi koil ini terbuka ya, pastikan tidak terjadi meleset ya mengenai koil ini. Oleh sebab itu kita gunakan driver ini sehingga torsinya benar-benar tepat, torsinya benar-benar tepat gitu tanpa harus meleset. Saya sarankan menggunakan cover ya, kebetulan saya tidak menggunakan cover kali ini supaya aman koilnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam penggantian gear blender supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja video kali ini, semoga dapat memberi informasi baru khususnya teknisi-teknisi yang baru mulai ya, masih baru belajar, dan pada umumnya mungkin teman-teman semua yang mau membongkar sendiri di rumah. Informasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.